Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu hari ini tentang cinta ilmu pengetahuan. Tujuan dari pembelajaran ini anak-anak sekalian yaitu nanti diharapkan setelah pembelajaran kalian semua peserta didik dapat menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi dari surah Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis yang terkait dengan menuntut ilmu. Mengapa kita harus mencintai ilmu pengetahuan? Yang pertama, kunci rahmat keberkahan. Dengan ilmu pengetahuan menjadi pembuka pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajib bagi muslim. Nabi Muhammad bersabda, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kemudian yang ketiga, penerang kehidupan. Ilmu membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya yang membimbing pada kebenaran. Ilmu dalam perspektif Islam. Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir dan belajar. Sebagaimana firman Allah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah perintah pertama yang turun menunjukkan betapa indahnya ilmu dalam Islam. Ilmu adalah ibadah. Jika diniatkan untuk kebaikan, kemaslahatan untuk umat, dan mendekatkan diri kepada Allah, setiap langkah dalam menuntut ilmu itu bernilai pahala. Cinta ilmu membentuk akhlak mulia. Ilmu tanpa akhlak ibarat pohon tanpa buah, tidak memberikan manfaat sejati bagi diri dan lingkungan. Yang kedua, teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, Rasul adalah contoh sempurna yang memadukan ilmu dan akhlak, membimbing umat dengan hikmah. Kemudian berbuat baik, hindari keburukan. Jadi dengan ilmu kita bisa berbuat baik dan menghindari keburukan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memadukan ibadah dan interaksi sosial. Ilmu agama membimbing ibadah benar, sementara ilmu sosial membantu kita berinteraksi, berempati, dan membangun hubungan baik dengan sesama. Yang kedua, manfaat yang ketiga, membuka peluang kontribusi. Dengan ilmu kita memiliki kapasitas dan menciptakan inovasi, mengatasi masalah, dan memberikan sumbangsi nyata bagi kemajuan masyarakat dan negara. Anak-anak sekalian, marilah kita ke kisah inspiratif, yaitu Imam Al-Ghazali. Kita ketahui bahwa Imam Al-Ghazali itu adalah ilmuwan muslim yang luar biasa di dalam ilmu pengetahuan. Dari seorang anak yang awalnya kurang termotivasi belajar, Imam Al-Ghazali bertransformasi menjadi salah satu ulama terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Kisah ini mengajarkan pentingnya niat tulus dan konsistensi dalam menuntut ilmu. Ia membuktikan bahwa cinta ilmu mampu mengubah hidup seorang secara drastis dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi banyak orang. Cara menumbuhkan cinta ilmu di sekolah dan di rumah. Pertama, membiasakan membaca dan bertanya.
dan jangan ragu untuk bertanya ketika hal yang kita tidak mengerti. Yang kedua, mengaitkan pelajaran dengan nilai Islam. Pahami bagaimana setiap ilmu dapat memperkuat keimanan dan aplikasi nilai-nilai Islam. Yang ketiga adalah berguru dan berteman. Teman adalah sebagai informasi yang sangat berharga. Itu jak guru. Kemudian berdoa memohon kemudahan dan keberkahan senantiasa kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu dan keberkahan di atasnya. Tantangan dalam menuntut ilmu dan cara mengatasinya. Pertama, dalam menuntut ilmu tentunya kita dihinggapi ada rasa malas dan bosan. Solusinya, buat jadwal belajar yang menarik sehingga kita tidak menghilangkan rasa kebosanan kita. Yang kedua, gangguan teknologi. Ya, kita ketahui dengan teknologi yang luar biasa kita lebih senang untuk bermain gadget, misalnya tidak scroll tentang pendidikan, misalnya kita lebih suka bermain di medsos atau game. Solusinya manfaatkan gadget untuk belajar positif seperti aplikasi edukasi, video pembelajaran, batasi penggunaan media sosial. Kemudian tantangan yang ketiga, kesulitan memahami materi. Solusinya jangan malu untuk rajin bertanya kepada guru, teman, dan aktif berdiskusi. Setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh lebih kuat dan lebih cerdas. Selanjutnya anak-anakku sekalian, peran ilmu dalam mewujudkan generasi Qurani. Generasi yang cerdas, akal dan hati, berakhlak mulia, serta setiap selalu siap berkontribusi untuk kemajuan umat. Selalu merasa haus akan ilmu, senantiasa beramal saleh menebarkan kebaikan. Kemudian kita meniru perjalanan Rasulullah dalam menyebarkan nilai-nilai Islami yang rahmatul lil alamin. Itulah anak-anak sekalian berkaitan dengan indahnya mencintai ilmu pengetahuan. Mengingat pesan Rasulullah, kita harus senantiasa menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, tidak mengenal usia, baik muda ataupun tua. Rasulullah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu sejak lepas dari buayan ibu hingga ke liang lahat. Kesimpulannya, ayo mulai cintai ilmu. Ilmu adalah amanah setiap ilmu yang kita miliki adalah amanah dari Allah dan jalan menuju ridhonya. Yang kedua, mencintai diri dan masa depan. Cinta ilmu berarti mencintai diri sendiri dan peduli terhadap masa depan bangsa. Kemudian, belajar adalah ibadah. Jadikan setiap proses belajar sebagai ibadah dan gaya hidup yang dalam sehari-hari. Untuk menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan ke surga. Sebagaimana ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Man talabul ilmu sakhalallahu ala ilal jannah. Mari bersama-sama menumbuhkan semangat cinta ilmu di setiap generasi. Semangat untuk belajar dimanapun kita berada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas pertanyaan anak sekalian. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.